Yang poin penting kalau menurut saya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih memahami bahwa prinsip dasarnya itu kan curah hujan itu berkah, kan. Ketika kita mendapatkan air dari Tuhan melalui curah hujan, itu kan berkah. Tapi bagaimana kita mengelola air ini? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Kalau dia misalnya lingkungan kita kurang pas, saluran irigasi kita tidak ada, mekanisme kita air itu langsung terbuang, dan lain sebagainya, ya jadi seperti itu. Bisa ada ide misalnya gini kan, mungkin nggak di mall-mall gitu ya, atau tempat-tempat pusat perbelanjaan yang lumayan besar, di bagian basement, itu bisa juga jadi penampung air di bawahnya. Walaupun ini butuh teknologi yang nggak murah ya. Tapi itu salah satu ide untuk memanfaatkan jatuhnya air hujan, sehingga dia tidak langsung terbuang ke laut. Itu aja poinnya. Karena ketika hujan sangat tinggi, intensitasnya tinggi, kemudian air itu langsung terbuang ke laut, luapan sungai kita kurang karena terjadi penyempitan sungai, ya kemudian pendangkalan, kemudian banyaknya sampah dan lain-lain, itu akhirnya airnya masuk ke rumah Akang gitu. Pas masuk ke rumah Akang bilang banjir, terus bilangnya musibah gitu. Padahal kan itu karena kita belum mempersiapkan kapasitas yang cukup. Bagian akhir. Tapi bagaimana kalau kita sudah mempersiapkan semuanya kok tetap banjir? Itu yang namanya climatic threshold kalau dari teori. Jadi nilai ambang batas di mana memang daya dukung dan daya tampung kita itu sudah melewati titik kritisnya. Contoh sederhananya gini, saat ini curah hujan 50 mm per hari itu sudah masuk kategori hujan deras kan. Nah kalau Akang sampai dapat 2 kalinya misalnya curah hujan 100 mm per hari, apalagi sampai 300 mm ya, seperti yang pernah terjadi di Jakarta, ya itu memang sudah melewati ambang batas ya. Sehingga yang kita bisa lakukan hanya mempercepat agar banjir itu genangannya tidak terlalu lama. Itu saja sebetulnya. Karena kan masalah periode genangan ini kalau terjadi banjir gitu ya, hindari. Karena dalam kacamata kebencanaan, itu kan kita bicara yang bagian pertama itu kan hazard atau ancaman. Ini adanya La Nina, curah hujan apa? Intensitas tinggi. Yang bisa berakibat banjir. Itu ancaman tuh. Banjirnya belum tentu terjadi loh, karena baru diancam. Tapi kemudian ancaman ini menjadi nyata. Maka kita bilang dampak. Apa? Jadi banjir dan lain-lain. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah dampak ini mengakibatkan kerugian? Nah, kalau dampak ini mengakibatkan kerugian, maka itu kita bilang bencana. Nah, kerugian ini yang harusnya kita tekan gitu. Jadi kalaupun dia ada air mengalir, ya biarkan air itu mengalir pada tempat yang tepat gitu. Kan kalau airnya mengalir kenceng dan lain-lain tapi masih di sungai, kan nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau mulai di jalan, ya di jalannya berarti harus punya saluran drainase yang cukup sehingga genangan itu tidak terlalu lama dan tidak masuk sampai ke rumah-rumah. Itu Kang poinnya.